Alhamdulillah ajijil hopur allazi ja'ala fil islami hanifi huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibina wa ashabi ahyari ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para panitia, yang terhormat kepada para dewan juri, yang terhormat kepada teman-teman peserta Kultum Tasikmalaya 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat dan ridhonya. Marilah sama-sama kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkhusus untuk saya, Allah telah memberikan saya nikmat lelaki, pakai kumis, pakai baju koko mirip artis-artisnya Aliando Syarif. Dan apabila saya tersenyum amatlah manis. Salawat besertakan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang terpilih di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pada sejatinya ketika kita sudah dewasa, pasti kita memiliki keinginan untuk menikah, memiliki sepasang, menjadi sepasang suami istri yang bahagia, yang rukun dan harmonis. Namun banyak sekali halangan dan cobaan, sehingga dalam membina rumah tangga menjadi sepasang suami istri memiliki kegagalan, berujung perceraian. Akibat perceraian karena tidak adanya keharmonisan. Sesuai tema hari ini, yaitu harmonisnya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keluarga yang harmonis, baik dari tata bicaranya hingga tata Rasulullah memanggil istrinya. Contohnya ketika Rasulullah memanggil Khadijah dengan sebutan Habibi, yang artinya kekasihku. Memanggil Aisyah dengan sebutan Ya Humairah, yang artinya wahai wanita yang berpipi merah. Dari memanggil istri aja kita sudah mendapatkan keharmonisan Rasulullah. Pada orang zaman sekarang tidak, memanggil istri dia seperti memanggil orang satu kampung. Contohnya, "Oi Jubaidah, sini kau buatkan dulu aku kopi." Contohnya. Lalu si istri menjawab, "Diamlah kau, bising kali, kuat suaramu." Dibilangnya begitu. Jadi kayak mana mau harmonis sepasang suami istri jika cara memanggilnya seperti itu? Sahabat yang dirahmati Allah, hendaknya sepasang suami istri memanggilnya dengan tata krama, dengan lembut, harmonis, sehingga terbentuklah keluarga harmonis dan rukun. Sahabat yang dirahmati Allah, wujud harmonis keluarga Rasulullah, yaitu Rasulullah tidak pernah menduakan istrinya. Semasa menikah, dari awal menikah bersama Khadijah, ia tidak pernah menduakan istrinya. Hingga suatu saat ketika Khadijah meninggal 1 tahun kemudian, Rasulullah menikah dengan seorang janda berusia 61 tahun yang selisih jarak usianya 10 tahun dari Rasulullah. Ia menikah dengan janda tersebut karena ia didesak oleh teman-temannya, karena banyak wanita yang tidak paham dalam belajar Islam. Maka dari itu Allah dituntut untuk menikah lagi, supaya ada istri Rasulullah yang memiliki arahan-arahan supaya para wanita-wanita mudah belajar Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah juga mengajarkan kepada para istrinya untuk menjaga aib keluarganya. Maka dari itu, apabila ingin keluarga harmonis, tutuplah rapat-rapat aib keluargamu. Janganlah engkau mengumbar-ngumbar aib keluarga kamu di Facebook. Ada pula emak-emak yang mengumbar, katanya, "Kenapa lelakiku pulangnya malam, gajinya kurang-kurang?" Janganlah engkau mengumbar aib keluargamu di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, dimanapun itu, di media sosial, ataupun ke perkarangan tetangga-tetanggamu. Karena sesungguhnya aib keluargamu adalah aib dirimu sendiri.
Apabila engkau memposting aib keluargamu di Facebook, terus ada yang komen, mungkin itu ada gadis yang lain bu, dibilang, kau akan marah kan? Pasti kau marah, sehingga engkau akan menyalahkan suamimu dan kalian akan bertengkar hingga terjadinya perceraian. Nauzubillah. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi suatu keluarga hendaklah memiliki aturan-aturannya. Kita harus paham kelebihan dan kekurangan pasangan kita supaya tidak adanya kesalahpahaman. Poin selanjutnya tentang keharmonisan Rasulullah dengan keluarganya. Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekkan istrinya. Rasulullah tidak pernah mencaci maki istrinya. Apabila istrinya ada kesalahan, Rasulullah mengingatkannya, bukan dengan mencacinya. Contohnya, ketika istrinya memasak dengan makanan yang tidak enak, Rasulullah tetap memakannya. Lalu Rasulullah memberitahu kepada istrinya bahwasanya langkah-langkah lebih baik untuk memasak makanan seperti ini. Hendaknya menjadi suami seperti itu, dan hendaknya menjadi istri menerima kekurangan suaminya, sehingga terciptalah kerukunan rumah tangga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Manusia emang sejatinya diciptakan berpasang-pasangan untuk memiliki keturunan. Menjadi suami untuk mencari nafkah, menjadi istri untuk melayani suaminya dan anak-anak buah hati mereka. Menjadi suami istri hendaklah berdiam diri di rumah, bukan, tetapi menjadi suami yaitu keluar mencari rezeki di rumah untuk mencari kebahagiaan, bukan di tempat lain mencari kebahagiaan, tetapi di rumahmu sendiri, karena rumahmu adalah syurgamu dan istrimu bidadari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah begitu cintanya kepada Aisyah sehingga Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampunlah dosanya Aisyah yang terdahulu hingga yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat. Begitu cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Dan juga Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada istri-istrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hingga ada lagu yang menyanyikan, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis tarik sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih cintamu. Dalam lagu ini juga menjelaskan bahwasanya begitu cintanya Rasulullah, begitu cintanya Aisyah kepada Rasulullah, walaupun mereka menghadapi begitu banyak cobaan, sampai akhirnya Rasulullah meninggalkan Aisyah tetap di samping Rasulullah. Marilah apabila kita sudah menikah, hendaklah menjadi pasangan suami istri yang romantis, yang rukun, yang adem dan tentram, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Contoh sikap-sikap Rasulullah yang tidak pernah berkata kasar kepada istrinya, yang tidak pernah menduakan istrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang romantisnya Rasulullah kepada keluarganya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang memiliki salah dan silap. Nonton Indosiar, lihatnya lidah. Artis lidahnya Rara, siapa yang tak kenal? Jika Allah masih meridhoi saya, insya Allah kita berjumpa di grand final. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.